Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di pembukaan Bikta Angkatan 4 KBRI Doha tanggal 8 Maret tahun 2022. Yang terhormat kepada Bapak Duta Besar LBBPRI, Bapak Ridwan Hasan. Yang terhormat Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz. Yang terhormat Perwakilan Direktorat Timur Tengah dan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Yang terhormat Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Bapak Iwa Lukmana. Yang terhormat pengajar Bikta, Ibu Mefrin, Ibu Mustika, dan Ibu Melita, serta kepada seluruh orang tua dan siswa Bikta Angkatan 4 KBRI Doha. Selanjutnya, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Selanjutnya, laporan dari pelaksana fungsi Pensosbud tentang pelaksanaan program Bikta Angkatan 4 kepada Bapak Ali Murtado dipersilahkan. Terima kasih, Bu Wilza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Qatar, selamat sore menjelang malam waktu Indonesia. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Bapak Iwa Lukmana. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil dari Direktorat Timur Tengah dan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, yang saya hormati. Ibu-ibu pengajar Bikta KBRI Doha yang baru, ada juga yang lama. Kali ini pengajarnya semuanya diawali dengan huruf M ini. Jadi Ibu Mefrin, Ibu Mustika, dan Ibu Melita. Semuanya ibu-ibu. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Ibu Marlina Maranata yang kami hormati juga selaku wakil dari orang tua, seluruh orang tua dan peserta program Bikta yang hadir pada acara pembukaan ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud, terutama kepada Badan Bahasa yang tidak ada hentinya membantu kami dalam penyelenggaraan program Bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora di Qatar. Jadi kali ini penyelenggaraan program kali ini sudah memasuki angkatan keempat, Bapak, sebagai laporan kepada Bapak Kepala Badan.
Jadi kita memulai program ini sejak tahun 2021. Hanya beberapa bulan setelah Pak Dubes memulai penugasannya yang baru di Qatar ini. Jadi program Bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora ini memang inisiatif langsung dari Bapak Dubes yang menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan para orang tua di sini dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak diaspora di sini. Yang tentunya tidak mudah karena mereka banyak yang hidup di sini sudah puluhan tahun, bahkan juga ada yang lahir di sini. Jadi program ini memang dinanti-nantikan lah oleh para orang tua di sini. Yang kedua juga saya kira saya harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para orang tua karena tanpa dukungan dari para orang tua atau diaspora Indonesia di Qatar, susah rasanya kita menyelenggarakan program ini. Jadi sebagai laporan Pak Dubes, Pak Kepala Badan, program Bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora ini terbagi dalam 13 kelas di Qatar ini. 13 kelas dengan total peserta seluruhnya adalah 126 peserta. Tentu jumlah ini up and down, naik turun karena seiring dengan jumlah kehadiran para diaspora di Qatar juga yang turut naik turun. Jadi pada angkatan 4 ini saja, angkatan terakhir tercatat ada 35 peserta baru di program BIKTA ini. Jumlah ini tentu masih tergolong sedikit karena kalau kita merunut catatan dari Kementerian Pendidikan Qatar, mereka mencatat sekurangnya ada 2.063 siswa Indonesia yang belajar di Qatar dari segala jenjang, dari TK sampai perguruan tinggi. 2063 ini jumlah yang sangat banyak, sangat besar, dan ini juga merepresentasikan cukup besarnya diaspora Indonesia di sini. Dan memang karena sebagian besar dari WNI kita di Qatar adalah para pekerja profesional, maka mereka diperkenankan secara hukum untuk membawa anak atau keluarganya. Jadi ini juga yang menyebabkan jumlah anak-anak diaspora Indonesia di Qatar ini cukup besar. Dan jumlah 126 peserta tadi, jika dibandingkan 2063 memang tergolong sedikit, tapi tentu ada juga beberapa di antara anak-anak diaspora yang memang sudah lancar menggunakan bahasa Indonesia, jadi tidak cukup perlu untuk bergabung dalam program ini. Jadi laporan yang lain juga saya perlu sampaikan bahwa program BIKTA ini, Bapak Dubes, tidak hanya diikuti oleh peserta dari Qatar, tapi juga beberapa anak-anak diaspora dari perwakilan lain, dari UAE, misalkan dari Emirat Arab juga ada yang tergabung dalam program ini. Jadi ini sifatnya terbuka gitu, tidak kami batasi hanya untuk anak-anak diaspora yang ada di Qatar. Hal lain yang mungkin dapat kami sampaikan bahwa selain program BIKTA atau program Bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora, kami juga memiliki program Bahasa Indonesia untuk penutur asing, jadi BIPA. Memang pembukaannya tidak bisa kami sekaliguskan dengan pembukaan acara ini, tapi insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kita akan mulai membuka kembali kelas BIPA atau untuk penutur asing. Tahun lalu tercatat ada sekitar 15 peserta asing yang mengikuti program BIPA di KBRI Doha, dan lagi-lagi memang kebanyakan bukan warga negara Qatar, tetapi karena nanti mungkin Pak Dubes bisa bercerita, karena Qatar adalah melting pot bagi banyak sekali nasionalitas di sini, maka peserta dari program BIPA KBRI Doha pun terdiri dari banyak kewarganegaraan. Jadi insya Allah dengan dukungan dari Badan Bahasa, kita akan memulai kembali program BIPA ini dalam waktu dekat. Tapi untuk sementara yang sangat mendesak kita lakukan adalah program Bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora. Saya kira itu saja laporan dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Badan Bahasa terutama
yang telah memfasilitasi, bukan hanya memfasilitasi tenaga pengajar, tapi juga Badan Bahasa telah mengirimkan buku-buku ajar kepada kami. Jadi sudah kami terima. Terima kasih Pak Kepala Badan bukunya. Dan insya Allah di KBRI Doha juga dalam waktu dekat ini akan kita bangun sebuah mini library, begitu, perpustakaan mini yang di dalamnya menghimpun buku-buku dari Indonesia, karena kita juga sangat membutuhkan buku-buku buku-buku tentang Indonesia, bukan hanya soal kebahasaan, tapi juga soal sastra, soal pariwisata, soal macam-macam. Jadi insya Allah keberadaan perpustakaan kecil itu juga sedang kami rintis dan dapat bermanfaat bagi diaspora Indonesia di sini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ali Murtado. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Marlina Maranata, Wakil Orang Tua Siswa Program Bikta Angkatan 4. Kepada Ibu Marlina, dipersilahkan. Ya, pertama selamat siang untuk Bapak Ridwan Hasan, Dubes RI untuk Qatar, dan kepada Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu di Departemen Pendidikan dan Budaya, juga kepada Bapak Ibu staf kedutaan, untuk inisiatifnya menyelenggarakan program Bikta ini untuk anak-anak kami dan semua staf pengajar Bikta. Program ini saya yakin akan membawa manfaat untuk anak-anak kami jadi lebih fasih berbahasa Indonesia. Terutama untuk keluarga seperti saya yang pasangan kami adalah orang asing, di mana setiap hari kebanyakan kami menggunakan bahasa Inggris. Karena itu bahasa Indonesia anak kami kurang begitu berkembang. Jadi kami butuh sekali komunitas seperti ini, di mana anak kami bisa belajar bersama dengan anak lainnya, bahasa Indonesia. Dan harapannya program ini akan terus berlangsung, dan bahasa Indonesia anak kami juga bisa lebih berkembang lagi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Marlina. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz, dipersilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Indonesia dan selamat siang untuk Bapak Ibu yang ada di Qatar. Yang amat saya hormati Pak Dubes LPBP, Pak Ridwan Hasan. Ini alhamdulillah berjumpa kembali Pak. Senang sekali saya. Ya, ini dalam setiap kesempatan Pak Dubes ini luar biasa dukungannya. Kemudian juga para staf KBRI, khususnya ini Pak Ali Murtado yang selalu menjadi supporter kuat. Kalau di sepak bola ini seperti bobotoh ini, Pak Ali Murtado ini. Kemudian dari perwakilan Direktorat Diplik, ya, Diplomasi Publik, kemudian juga dari Direktorat Timur Tengah. Kemudian yang saya hormati juga ini Pak Dubes, saya membawa tim, ada kepala pusat yang baru ini Pak Iwa Lukmana. Beliau ini baru bulan kedua menjadi kepala pusat penguatan dan pemberdayaan yang ngurus diplomasi bahasa. Ini Pak Iwa hadir bersama tim, ada Mas Yus, ada Mas Eka, kemudian beberapa guru yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ali. Dan tentu saja para orang tua peserta Bikta, ya, Bahasa Indonesia untuk Kita, angkatan keempat tahun 2022 yang saya banggakan. Ini tentu saja merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan bisa kembali bergabung dan menjadi bagian dari acara Bikta, ya, Bahasa Indonesia untuk Kita, yang digagas secara langsung ini oleh Pak Dubes
pada tahun 2021. Waktu itu Pak Dubes mengatakan, nanti saya kalau sudah sampai ke Doha, saya akan gerakan itu supaya ada BIPA. Ternyata bukan hanya BIPA yang digerakkan oleh Pak Dubes ini, tapi juga ada BIKTA-nya gitu. Ini tentu saja menjadi sejarah tersendiri karena sepanjang yang saya tahu begitu, ini baru di 2 negara ya ada yang namanya bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora. Yang pertama itu adalah inisiatif yang saya buat ketika saya menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI London. Saya menggulirkan program bahasa Indonesia untuk anak-anak diaspora yang ada di Aberdeen. Dan alhamdulillah pesertanya sangat antusias. Dari mulai tadinya hanya 8, 10, kemudian ternyata melebihi angka 40-an begitu. Sehingga kami waktu itu menjadi kedodoran juga Pak Dubes untuk melayani minat mereka ini. Tapi alhamdulillah karena ada mahasiswa di sana, maka kami gunakan tangan-tangan mahasiswa untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk masyarakat Indonesia di Aberdeen. Sejak diluncurkan tahun 2021, seperti disampaikan oleh Pak Ali, BIKTA ini masuk ke angkatan keempat, dan di angkatan keempat ini saya mencatat ada 35 orang yang hadir ya ikut menjadi pesertanya. Nah, ini tentu saja menambah jumlah dari yang sebelumnya angkatan 1, 2, 3 dan tadi Pak Ali mengatakan ini sudah ada 126 orang peserta dalam 4 angkatan ini terbagi ke dalam 13 kelas. Ini 13 kelas ini tentu saja bukan manajemen yang mudah ya, karena jenjang dari masing-masing pelajar ini sangat berbeda-beda dan itu perlu penanganan khusus. Alhamdulillah ini guru-guru kami adalah guru-guru yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membantu penyelenggaraan keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak-anak diaspora Indonesia di Qatar. Dan tadi ada tambahan juga dari Uni Emirat Arab. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit saja mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Pak Muhammad Hatta atau Bung Hatta, yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah identitas bangsa. Hilang bahasanya, maka hilang bangsanya, hilang budayanya. Nah, pengenalan kembali bahasa Indonesia kepada anak-anak diaspora Indonesia yang tinggal di Qatar, ini tentu saja salah satu tujuannya adalah supaya mereka tidak lupa akan identitasnya dan tidak lupa akan akar budayanya, walaupun mereka tinggal jauh di sana, tinggal jauh dari negeri sendiri. Nah, tadi Bu Marlina menyebutkan agak susah nih komunikasi dengan anak-anak pakai bahasa Indonesia karena menikah dengan orang asing, kemudian berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentu saja ini sebuah tantangan ya, bukan hanya bagi Bu Marlina, tapi juga bagi kebanyakan orang manapun begitu yang bermigrasi menjadi diaspora ya. Nah, dalam sebuah diskusi saya dengan salah seorang kawan waktu saya menjadi mahasiswa program PhD di Australia waktu itu, dan bukunya sudah terbit ya, sudah cukup lama, sejak tahun 95 begitu. Saya bertemu dengan penulisnya, namanya Susanna Dobke. Dia orang Jerman menikah dengan orang Australia. Lalu melihat fenomena yang terjadi, orang-orang Jerman itu kehilangan bahasa Jermannya ternyata di Australia. Tapi ternyata bukan hanya orang Jerman, orang Italia, orang Belanda, orang Turki, kemudian banyak sekali yang kehilangan. Kecuali beberapa komunitas yang memang bahasanya
dipertahankan dengan baik. Misalnya orang-orang Cina, orang-orang Vietnam, ya itu kuat sekali ternyata berbahasa ibunya itu ya. Nah, kemudian Susana Dobke karena nikah dengan orang Australia tadi, dia berpikir gimana caranya supaya bahasa Jerman tidak hilang gitu dari keluarganya. Maka menginisiasilah dia dengan satu pendekatan yang disebut dengan one parent, one language. Nah, one parent, one language ini adalah ketika misalnya Bu Marlina sebagai orang Indonesia berkomunikasi dengan anak, ya kan Bu Marlina latar belakang bahasa Indonesia nih, jadi pakai bahasa Indonesia. Kemudian kalau suami Bu Marlina katakanlah dari mana gitu ya, dari Amerika lah katakan begitu, menggunakan bahasa Inggris gitu, kepada anak menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika Bu Marlina dengan suami ada bersama, itu anak mau menggunakan bahasa yang mana ini? Itu pilihan kepada anak. Anak boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris. Sehingga sejak kecil anak itu sudah dibesarkan di dalam dua bahasa. Menjadi bilingual dia itu. Nah, menjadi seorang bilingual itu ternyata jauh lebih besar manfaatnya daripada mudorotnya. Ya. Jadi lebih banyak advantages-nya daripada disadvantages-nya. Itu penelitian dari semua orang yang mengatakan bahwa bahasa yang dikuasai lebih dari satu oleh seorang sejak awal itu ternyata bukan menghambat pembelajaran, tapi justru meningkatkan pembelajarannya, kompetensi anak itu gitu, karena dia sudah bisa berpikir dalam beberapa sistem bahasa begitu. Nah, Badan Bahasa ya tentu saja menyambut baik inisiatif yang digulirkan oleh Pak Dubes ya, khususnya ini yang sangat kuat begitu dukungannya. Kemudian ini merupakan program bersama ya antara KBRI ya di Qatar ya, di Doha, dengan kita semua di dalam rangka merawat budaya dan identitas bangsa itu. Nah, bisa jadi suatu saat ya anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu yang diaspora ini mungkin juga akan kembali ke Indonesia. Mungkin ya, siapa tahu begitu. Atau walaupun misalnya tidak kembali ke Indonesia, setidaknya mereka tetap terikat dengan budaya Indonesia. Dia tidak lupa kepada bangsanya ya, yang telah menjadi bagian dari dirinya begitu. Dan tentu saja mereka akan tetap menjadi para pendukung ya Indonesia begitu. Bukan hanya pendukung ketika Thomas Cup atau ketika All England atau ketika ada sepak bola begitu, tapi memang dia cinta kepada Indonesia. Nah, dukungan Badan Bahasa ini tentu saja dukungan Badan Bahasa tidak hanya diberikan dalam bentuk penyediaan guru ya, tetapi juga bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kami saat ini memang baru bisa menyediakan bahan ajar yang terbatas karena hampir semua perwakilan juga meminta bahan-bahan itu dikirimkan. Tapi insya Allah kami dalam waktu dekat ini memang akan mencetak begitu bahan-bahan itu. Dan kalau misalnya ada yang mau belajar secara daring begitu ya, bahannya sudah tersedia secara online begitu, tinggal diakses saja buku digital. Nah, ini sekaligus Pak Dubes, saya mohon izin, kami ini sekarang sedang melakukan program penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ya ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan anak-anak SD dan PAUD, yang kemudian nanti untuk menjadi bagian untuk diplomasi budaya juga begitu. Nah, kami sudah meminta beberapa kedutaan begitu yang ada atributnya, sudah secara langsung saya mengirimkan surat juga pada mereka. Sekiranya ada penerbit di negara akreditasi yang bisa memberikan lisensi berupa Creative Commons
4.0. Dalam hal ini artinya tidak perlu kita membayar royalti begitu, karena ini akan disebarkan secara cuma-cuma kepada para murid gitu, terutama di daerah-daerah 3T kalau di Indonesia, dan untuk bahan pembelajaran secara daring itu kami tentu akan sangat senang gitu apabila Pak Dubes melalui bantuan dari Pak Ali menyampaikan daftar buku atau daftar penerbit yang bisa berkomunikasi dengan kami untuk memperoleh judul-judul buku dan bukunya yang akan bisa diterjemahkan dan kami sebarkan secara cuma-cuma begitu. Ini akan membantu kita semua di dalam penyediaan buku-buku ajar, termasuk untuk pembelajaran BIPA dan Dikta yang dilakukan di KBRI Doha. Saya pikir itu saja Pak Dubes yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dari Pak Dubes, kemudian dukungan dari para orang tua yang begitu bersemangat ya untuk mengikut sertakan anak-anaknya di dalam program Bahasa Indonesia untuk Kita. Bahasa Indonesia adalah identitas kita semua. Mari kita pertahankan identitas ini dan kita tunjukkan bahwa dengan berbahasa Indonesia kita juga bisa melanglang buana begitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang untuk yang ada di Qatar. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz. Berikutnya, kata sambutan dari Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Bapak Bagus Hendraning Kobariasi. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Duta Besar RI di Doha, Bapak Ridwan Hasan dan jajaran. Yang kami hormati Bapak Endang Aminuddin Aziz dari Badan Pengembangan Bahasa, kemudian Ibu Marlina, kemudian juga ada Pak Iwa Lukmana, kemudian Bapak-Bapak dari Pak Ius Yusuf, dan juga Bapak dan Ibu, orang tua siswa, dan juga para peserta didik semua yang kami muliakan. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mohon maaf terlambat untuk bergabung karena memang kami di Jakarta nih. Kalau ini sekarang nih Pak Aziz, kita sama-sama di Jakarta Pak. Sudah menjelang sore, menjelang maghrib. Pertama-tama ucapan terima kasih sudah diundang oleh Pak Duta Besar dalam acara ini mewakili Bapak Dirjen. Kami mengucapkan sekali lagi ini adalah undangan kami yang kesekian untuk hadir dan kami senang sekali bisa bergabung di sini. Ini adalah ide yang luar biasa di Bapak Duta Besar untuk terobosan Pak menurut saya yang untuk dalam rangka kalau dalam bahasa tadi Pak Aminuddin mengatakan bahasa menunjukkan bangsa, saya sepakat sekali dan ini juga bagian dari apa disebut dengan character building, Pak. Character building ini dengan penggunaan bahasa ini dan tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi bahwa bahasa Indonesia, bahasa itu tadi orang-orang Jerman, orang-orang Italia mungkin mengalami pemudaran ya dalam penggunaan bahasanya, tapi ketika orang-orang Cina, orang Vietnam, orang Korea itu mereka relatif memang lebih ketat memegang tradisinya dan saya kira ini adalah nilai yang baik misalnya kita bisa perjuangkan dan kita bisa pegang dan kami dari Direktorat Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri tentu mendukung sekali dan ini saya kira kalau pengetahuan saya baru di Doha nih Pak ada acara ini Pak Bahasa Indonesia untuk Kita ini mengingat juga kalau kita lihat ekspatriat Indonesia di Qatar ini sangat variatif Pak dari profesional eksekutif sampai kemudian pekerja di rumah tangga, kemudian juga mahasiswa dan sebagainya. Dan yang kedua, Qatar sebagai negara yang cukup makmur di kawasan Timur Tengah, saya kira juga menjadi salah satu daya tarik. Nah, saya sepakat dengan Pak Yusuf, Pak Aminuddin Aziz tadi yang mengatakan
Jangan sampai ini mahasiswa atau anak-anak kita mengalami proses de-Indonesiasasi, Pak. De-Indonesiasasi ini yang berbahaya karena akan lebih bangga dan tahu bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Padahal kalau kita lihat bahasa Indonesia ini dipercakapkan atau bahasa Melayu dipercakapkan oleh, kalau tidak salah, dari bangsa kita sudah 250 juta. Nanti tambah Malaysia, Singapura, Brunei itu sudah bahasa Melayu sudah cukup besar. Dan ini sebenarnya bisa menjadi bahasa lingua franca yang bisa dipakai di kawasan Asia Tenggara. Hanya memang yang memprihatinkan Pak Aziz, yang saya perhatikan memang kami juga mengalami sebagai keluarga yang sering bertugas di luar negeri, memang mau tidak mau anak-anak kita ini harus dipaksa untuk menyesuaikan diri, Pak. Saya punya anak ketika berangkat ke luar negeri itu masih umur 3 tahun, kemudian berangkat suatu negara di mana bahasa pengantarnya Perancis dan Arab, kemudian di rumah baik bahasa Indonesia, kemudian kadang-kadang kita bahasa Jawa gitu. Jadi membayangkan Pak betapa beratnya anak itu harus mencerna kata-kata, kosakata yang sedemikian banyaknya. Sehingga apa yang terjadi, anak saya mengalami sempat kegamangan ya mengucapkan bahasa ini. Nah, makanya dengan keadaan seperti yang dirintis oleh Pak Dubes di sini, dengan Pak Aziz juga dan Bapak Ibu di sini, saya melihat ini selalu cara untuk menjaga agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang kita muliakan bersama lah. Gitu. Bahasa Indonesia tidak hanya bahasa Indonesia dipercakapkan, tapi juga bahasa Indonesia yang sesuai dengan tata bahasa dan juga kaidah-kaidahnya. Ini saya kira yang penting kita pertahankan, karena banyak orang mengatakan, kalau saya kadang-kadang agak terganggu Pak Aziz ketika orang mengatakan bahasa Indonesia itu gampang kok katanya. Udah seminggu 2 minggu bisa lah katanya. Tapi itu bahasa Indonesia di mana gitu kan? Kalau bahasa Indonesia di terminal mungkin gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia yang dipergunakan dengan ejaan yang disempurnakan, atau dulu kalau zaman kami dulu Pak, mungkin Pak Aziz juga sampai masih mengalami namanya Pak Prof. Yus Badudu Pak ya. Kemudian kita dulu ada bukunya Pak Goris Keraf dan sebagainya. Itu bahasa Indonesia tidak mudah. Karena ada bahasa Indonesia dalam bentuk tata bahasa Indonesia dalam bentuk bahasa sastra, bahasa Indonesia dalam bentuk bahasa kilmiah. Jadi saya kira saya agak terganggu kalau mengatakan gampang bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia. Enggak juga loh. Coba kita tes bahasa Indonesia Eptanas ujian nasional gitu. Siapa yang lulus kira-kira? Belum tentu juga gitu. Jadi kita muliakan bahasa ini dari kita sendiri memang harusnya. Dan yang saya lihat makin banyak orang asing belajar bahasa Indonesia Pak sekarang ini, tertarik, dan banyak. Saya khawatir nanti yang bisa bahasa Indonesia itu mukanya bukan orang Indonesia, nanti orang Arab, orang bule, orang asing gitu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran bersama. Tentu saja memang tadi saya senang dengan pendapat Pak Aziz bahwa memang yang paling bagus adalah polyglot Pak ya. Jadi orang bisa bahasanya, tapi juga bisa berbahasa di luar itu gitu. Dalam hal ini saya waktu pernah ke Maroko, di Aljazair, itu memang itu diuntungkan Pak orang-orang ini. Dia berbahasa Arab, tapi juga dia berbahasa Inggris, dia berbahasa Perancis. Bahkan beberapa kawasan di Afrika itu berbahasa Inggris, Perancis, Itali, Belanda. Nah, dan Swahili atau bahasa di Afrika Selatan itu Natal, KwaZulu Natal. Jadi ini luar biasa. Makanya kita perhatikan Universitas Internasional itu Pak, yang banyak orang-orang Afrika Pak. Orang-orang kawasan Maghrib. Kenapa? Karena mereka percaya diri sendiri, karena bahasanya banyak Pak mereka. Mereka bisa bahasa Perancis, Jerman, Inggris, paling tidak 3 bahasa utama di Eropa itu Jerman, Inggris, Perancis. Mereka bisa itu. Kemudian ditambah lagi Italia dikit-dikit, kemudian Arab dan sebagainya. Bahasa orang Arab bisa bahasa Arab. Nah ini yang membuat mereka percaya diri dan ada di mana-mana. Tapi saya kira nggak perlu kita buat kecil hati, karena saya perhatikan anak Indonesia nih di era milenial ini bahasa Inggris sudah menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari. Cuma kita sekarang perlu memperkenalkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu aja. Sehingga ketika mereka coba sekarang kita tanya memindai, ada yang tahu nggak sih artinya memindai? Kemudian apa lagi ya? Kemudian bahasa-bahasa mengunduh, mengunggah dan sebagainya. Coba itu kadang-kala teman-teman anak-anak SMA, SMP sekarang aja bingung gitu dengan bahasa-bahasa itu. Tapi saya kira itu penting. Kita harus biasakan agar itu bisa terjadi. Tentu tetap bahasa asing kita kuasai, bahasa internasional, bahasa Inggris, dan syukur-syukur ada bahasa lain. Bahasa PBB atau bahasa Arab atau Perancis atau Cina dan sebagainya. Saya kira saya sekali lagi selamat. Saya selamat kepada Bapak dan Ibu
diaspora Indonesia yang ada di Doha, di Qatar, berbahagia sekali ada program seperti ini. Kami tidak mengalami, Pak, ketika bertugas di luar negeri, kami harus menyesuaikan dengan bahasa yang ada di sekitarnya, dan ada plus minusnya tentu saja, tapi saya kira cara yang baik agar masyarakat kita tidak kehilangan jati dirinya. Ini yang paling penting, saya kira jati diri dan karakter suatu bangsa ini yang paling penting, agar kita tidak terobang-ambing, Mbak, di tengah pergaulan internasional seperti sekarang. Ya, saya kira itu saja, Pak Dubes. Saya ucapkan terima kasih, dan kami akan terus mendukung, dan kalau bisa nanti mungkin bisa ada koordinasi mungkin dengan teman-teman Bapak dari Badan Pengembangan Bahasa di Jakarta, bertemu dalam rangka ini kan Qatar nih, Indonesia Qatar akan mengadakan acara ini, Pak, Youth Culture International Culture Year of Culture. Jadi ini kesempatan sebetulnya juga memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia kita di masyarakat internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah di Qatar ini. Mohon maaf saya pakai masker, Pak, karena dalam kondisi isoman, jadi untuk kebaikan bersama. Terima kasih Pak Duta Besar, Pak Aziz, Bu Marlina, dan Bapak-Bapak semuanya. Insya Allah sehat selalu dan sukses, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Bagus Hendra Ningkobariasi. Selanjutnya, kata sambutan dari Duta Besar LBBP RI untuk negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan, sekaligus membuka program BIKTA Angkatan 4 tahun 2022. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak, Bu Wilza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Masaul khair barangkali ya bahasa Arabnya. Saya merasa sangat bahagia sekali pada hari ini karena ketemu dengan banyak sekali orang-orang yang sudah pernah saya jumpa sebelumnya, maupun wajah-wajah baru yang tampak sangat sehat dan segar bugar. Mungkin memang itulah karunia Allah SWT, karunia Tuhan yang kita nikmati di masa-masa yang masih dihantam oleh pandemik ini. Bapak Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz, sahabat saya, yang saya merasa sangat senang karena tadi beliau sudah singgung juga mengenai apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, waktu saya masih bertugas di Dubai sebagai konjen, dan ternyata kita mempunyai alur pemikiran yang sama ya, karena ada rasa tanggung jawab dari dalam lubuk hati kita yang begitu kuat untuk memelihara bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas di samping sebagai alat komunikasi bagi anak bangsa, bagi warga Indonesia yang tidak cuma berada di tanah air, tapi yang berada di luar negeri, yang dihadapkan dengan berbagai macam dinamika. Tentu saya juga ingin menyapa Pak Direktur, Pak Bagus, dari Direktorat Timur Tengah, yang tidak pernah lelah untuk selalu bersama-sama dengan kita dalam berbagai macam program-program yang berkaitan dengan hubungan bilateral, tidak cuma hubungan resmi antar negara, tapi juga hubungan yang menyangkut kegiatan kemasyarakatan kita. Dan juga saya melihat ada kehadiran Bapak Iwa Lukmana, Kepala Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Kemudian saya juga melihat ada kehadiran Ibu Laila Yuniarti dari Kasubdit pada Direktorat Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri, dan ada juga, tentu saja rasa hormat saya juga kepada para pengajar ini, para guru-guru nih, ya, guru-guru nih yang menjadi jembatan untuk memelihara kelangsungan pengetahuan maupun nilai-nilai yang akan selalu kita tanamkan pada anak-anak kita, yaitu Ibu Ervin, Ibu Mustika, dan Ibu Meilita. Ya. Kemudian ada wakil dari orang tua murid, yaitu Ibu Marlina Maranata, dan tentunya semua orang tua murid yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf Pak Prof. Endang Aminuddin Aziz, karena mungkin tidak banyak yang hadir siang ini, karena memang perbedaan waktu yang cukup tajam
ya sekitar 4 jam perbedaan waktu. Dilemanya kalau kita bikin lebih sore, itu akan menjadi tengah malam buat di Indonesia, Bapak terpaksa bergadang. Tapi kalau kita buat lebih pagi pun di sini, orang-orang masih bekerja. Tapi saya kira kalau yang lain mungkin tidak hadir secara fisik dalam artian hadir di virtual ini, tapi hatinya hadir, saya yakin. Saya yakin sekali itu, Pak. Baik. Ucapan terima kasih atas dukungan yang begitu kuat, konsisten dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek atas program ini, karena memang dalam benak saya secara simpel, saya merasa selalu ketika kita berada di Indonesia, kita mempunyai kesempatan belajar bahasa Indonesia sebagai satu hal yang wajib dan memang menjadi bagian keseharian kita. Didapatkan anak-anak itu dengan mudah. Sehingga boleh dibilang mungkin tantangannya tidak terlalu besar. Ya kan, selain tentu tantangan untuk menguasai pelajaran. Nah, bagi orang asing adalah satu cara untuk diplomasi publik kita. Jadi orang asing itu kita berikan materi yang namanya BIPA kan programnya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Problemnya adalah ketika jumlah diaspora Indonesia semakin berkembang, ketika diaspora Indonesia itu semakin beragam, termasuk saudara-saudara kita yang kawin campur misalnya. Sehingga saya mungkin istilah saya kurang tepat ya. Jadi ada orang Indonesia, ada orang asing yang menjadi target dari BIPA, ada orang dalam tanda kutip setengah asing. Nah ini bagaimana nih? Ya, sehingga kita coba cari istilah yang namanya BIKTA, Bahasa Indonesia untuk Kita. Ternyata alhamdulillah responnya sangat luar biasa, sangat banyak ya, positif ya saya yakin, dan dari hari ke hari jumlahnya bertambah. Nah, tapi jumlah 126 untuk beberapa periode ini jumlah yang cukup besar, tapi menurut saya belum merefleksikan kondisi atau exact numbers dari anak-anak kita yang ada di sini. Sehingga saya melihat program ini tidak berbayar ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi orang tua murid. Tapi tidak ada program yang gratis. Saya mau nuntut bayaran dari ibu dan bapak sekalian. Apa bayarannya? Tolong sebarkan kepada orang tua murid yang lain, kepada orang tua yang lain. Lihatlah, ada program ini yang sangat bermanfaat buat anak-anak kita. Sehingga jumlah yang akan hadir akan terus meningkat dan kita bisa mencerdaskan anak-anak kita. Selain cerdas dalam berbahasa, juga dia mempunyai ikatan emosional dengan tanah air. Mungkin saja ada di antara anak-anak itu satu ketika dia tidak lagi memegang paspor Indonesia karena kawin campur. Boleh saja paspornya berbeda, tapi hatinya sama. Ini yang barangkali perlu kita jaga. Ada yang kata, karena ini akan menjadi agent of diplomasi. Dia bisa menjadi jembatan komunikasi yang akan membuat mutual understanding ya dengan bangsa Indonesia. Sehingga ke depan kita mempunyai jembatan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara bangsa Indonesia dengan bangsa di mana dia mempunyai ikatan darah kepada negeri tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ali menyiapkan sambutan buat saya, tapi rasanya dari sambutan yang ditulis Pak Ali, sebagian besar sudah saya serap dalam kata-kata saya tadi. Jadi ada satu catatan, ketika anak-anak kita yang tinggal di luar negeri ini nanti, dia pasti bisa berbahasa Inggris, karena memang sekolahnya, pergaulannya, interaksinya dengan internet dalam bahasa Inggris, tetapi di dalam rumah dia didukung dengan bahasa Indonesia yang kita perkaya dengan program ini, sehingga dia bisa menjadi bilingual atau trilingual, dan itu adalah satu aset. Jadi kita harus melihat itu sebagai satu aset. Dan saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi, Pak Dir Bagus, bangsa Indonesia itu jumlah terakhir berdasarkan data dari Dukcapil ya, itu 270 juta lebih jumlahnya. 270 juta lebih jumlahnya. Dan kalau ditambah dengan penutur bahasa Indonesia atau yang masuk rumpun dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu,
maka akan jauh lebih besar lagi. Sehingga itu menjadi salah satu bahasa penting di dunia. Dan saya kira lagi-lagi anak-anak itu bisa menjadi agent of diplomacy. Ini yang perlu digarisbawahi. Dia akan menjadi agent diplomasi. Jangan sampai dia merasa asing terhadap negerinya atau negeri nenek moyangnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selain program ini, selain program Bikta, saya hanya ingin merefresh lagi, menyegarkan kembali ingatan bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua, dan mungkin sekaligus buat laporan juga kepada Bapak Profesor Aminuddin Aziz dan Pak Direktur Bagus. Kami juga merancang program yang disebut dengan cerita dari Katulistiwa untuk anak-anak. Cerita dari Katulistiwa itu memang sasaran kita anak-anak yang masih kecil sekali ya, di bawah umur 10 tahun ya. Kira-kira ya 12 tahun ke bawah lah. Tapi karena target kita adalah kepada materi tentang keindonesiaannya, jadi kita menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Tidak apa-apa, karena kalau kita kasih itu program dalam bahasa Indonesia juga, maka dia akan mempunyai dua beban. Sehingga terlalu banyak beban, orang tidak kuat kan nanti kan, dia akan tinggalkan. Jadi ada satu sisi, kita memberikan pengajaran bahasa Indonesia, pada sisi lain, kita punya program mengenai konten keindonesiaan. Nah ini barangkali nanti yang akan terus kita sempurnakan, dan kami, saya, Pak Ali, dan tim adalah orang-orang yang jauh dari sempurna, tapi saya yakin kehadiran Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat, menggenapkan kesempurnaan itu. Demikian barangkali dari saya, dan dengan resmi saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka secara resmi. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati kita semua, dan kita dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai wakil bangsa, dengan baik di berbagai tempat di mana kita hadir. Dan terakhir, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mempererat tali silaturahim di antara kita dan menambah keberkahan kita dalam beramal, dan negara dan bangsa kita, termasuk tempat kita berada ini, jauh dari segala macam musibah dan kesulitan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam hormat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar, Bapak Ridwan Hasan. Selanjutnya, mari bersama kita dengarkan pemutaran lagu nasional, Satu Nusa, Satu Bangsa.
Dengan berakhirnya lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, maka berakhir pula acara pembukaan program Bikta Angkatan 4 tahun 2022 pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Sebagai informasi, program Bikta Angkatan 4 perdana akan dimulai besok tanggal 9 Maret pukul 4 sore waktu Qatar. Saya Wilza Setiana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.